Shalom rekan-rekan Siman spesial dunia. Ini penjelasan dari Amsal 24 ayat 1 dan 2. Tadi ayat Amsal 24 ayat 1 mengatakan, jangan iri kepada orang jahat. Kan? Kenapa kita tidak boleh iri orang jahat? Karena orang jahat pasti hancur. Di mana kejahatan yang abadi di dunia? Coba, diktator mana yang abadi? Soeharto, Hitler, Romawi. Semuanya hancur. Nah, karena itu nggak usah iri, tunggu aja mati dewe. Kalau istilah Palembang mati dewe, nyampak dewe, hancur dewe. Kedua, jangan ingin bergaul dengan mereka. Nah, ya kan? Karena sifatnya tadi sudah pasti mati dewe, jangan bergaul dengan mereka. Nah, pasti hancur. Ya, Soeharto punah, ya, DITI punah, ya, Hitler mati, ya, Kaisar Romawi punah. Apalagi kamu tuh baru belajar, bikin organisasi beda ngerti, share organisasi beda ngerti, nah berkekuasaan, bekacau. Kalau istilah Palembang 3 hal. Berdoa, berusaha, bekacau. Nah, ya. Jadi Amsal 24 ayat 1 ini, karena orang jahat tidak tunduk dan tidak takut hukum. Ya, mana ada orang penjahat? Oh, jangan nyopet kayak kita ditangkap polisi. Mana ada? Copet dulu kaget urusan polisi. Artinya sifat penjahat apa? Tidak takut hukum. Malah ada penjahat, contoh yang ngetrek motor kan, tidak pakai helm. Oh, jangan tidak pakai helm, takut polisi. Berejelah polisi, tidak usah pakai helm. Artinya apa? Tidak takut hukum. Ya kan? Dari hal sepele aja mereka nggak mau pakai helm. Artinya tidak takut hukum. Nah, hukum negara aja mereka nggak takut. Apalagi hukum negara. Ada amin? Nah, ya kan? Bagi penjahat, tiada hari tanpa berbuat jahat. Stres mereka kalau buat jahat. Beda dengan kita umat Tuhan. Kita stres kalau tidak berdoa. Kita stres kalau kita tidak saling mengasihi. Kita stres kalau tidak dekat dengan Tuhan. Ada amin? Itu bedanya, beda-beda tipis sih. Kalau penjahat sih, jangan hukum Tuhan, hukum negara aja dia nggak takut. Buktinya nggak usah nelitir ke rekening mereka dari mana transfer, nggak usah jauh-jauh, terlalu jauh itu. Cek aja, nggak berhelm, artinya tidak takut hukum negara, tidak takut polisi. Nah, polisi aja nggak mereka tidak takut, apalagi malaikat maut dia kan? Kan gitu logikanya. Polisi aja depan mereka bisa lihat, mereka tidak takut. Apalagi malaikat maut yang mereka tidak bisa lihat. Siapa malaikat maut? Tidak takut kami. Yang penting dulu. Kan ayat 2-nya Amsal 24 ayat 2-nya, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ya kan? Mana ada penjahat ngomong ke, "Woi, Cok, CK kita yang ngasih bantuan untuk ke Aceh. CK kita yang ngasih bantuan ke Lampung. CK kita yang ngasih untuk THR PNS yang enggak dapat." Aduh, mana ada? Mana ada penjahat? Coba pencopet itu. Ayo coy. CK hasil copetan kita untuk THR PNS yang enggak dapat. Aduh. Kate, dasar ngotai, ya kan? Jelas kan? Jadi kan, karena hati mereka memikir penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Cak mana yang ngejo ke duit anggaran ini? Cak mana yang ngejo ke 10% dari dana bansos ini? Nah itu kan pola pikirnya. Ya, jadi wajar kan penjahat tidak takut hukum. Karena penjelasan jelas. Yaitu hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Mana coy? Duit bansos ini, ejo ke mana coy? Di jembatan ini. Ya. Mana ada coy? CK coy, itu THR apa PNS enggak dapat THR. Mana ada? Jadi penjelasannya ayat ini menjelaskan secara jelas bahwa tidak ada kebenaran, tidak ada kesucian di penjahat. Yalah, mana ada penjahat suci? Mana pula kalau dia ada suci, dia bertobat dia. Jadi pendeta, mana pula? Contoh, penjahat mana yang ada kesucian dan bertobat? Saulus itu siapa? Tidak kenal ya, tidak gereja mana, tidak dibakar di Yerusalem, dibakar juga loh. Tapi dilawat Tuhan Yesus dan dia berkata, Yesus Kristus Tuhan. Makanya saya setuju aja yang kelompok-kelompok perista agama di gereja itu kan, kamu nih tanggung, bakar aja salib itu di depan gereja. Ya kan, tanggung. Siapa tahu seperti Saulus kan, jadi Paulus kan. Saulus itu pendeta di sembelihnya. Pendeta mati kok. Saulus itu minta dia ke surat negara, ke gereja-gereja ini, gereja-gerejanya Israel itu. Mana surat? Aku bakar gereja. Tunjuk surat oleh agama Yahudi itu kan, bakar gereja. Ya kan? Kau mati kok. Pengikut Yesus mati kok. Tanggung pendeta-pendeta itu kan, caca tanggung niat. Jelas perintah Tuhan Yesus mengatakan jangan takut kepada yang membunuh, ya kan? Apalagi sekedar tanggung, belum jauh, enggak cekati apa-apa. Saulus pendeta cak sabta tuh kan, ngirim sapam segala macam. Apa dia gawe?
Langsung kami tidak percaya Yesus. Siapa tahu dilawat Tuhan Yesus kan. Dari Saulus menjadi Paulus ya kan, memenangkan jiwa-jiwa. Bayang sampai ke Libya kan, negara Kadapi kan. Tahu dewek Kadapi cak mana nasibnya kan. Setelah dibunuh Sadat dia juga dibunuh kan. Wih ngerinya negara itu tadi di NCBC itu, wih di TV itu. Bukannya berita ke buru aksi kan, nunjuk ke presiden datang ke aksi buruh. Dia berita ke daftar presiden-presiden dunia yang dibunuh. Oh, jago provokasi nih, aneh. Aksi buruh diberitakan pembunuhan presiden. Oh, diceritakan Sadat dibunuh, muncul Kadapi muncul dibunuh pula. Oh, Tuhan Yesus. Ngerinya nih. Kalau peributan ideologi itu, kata lagi, apalagi sudahlah. Fantasi seks. Belum ada kantor camat dibakar, belum ada kantor Koramil dibakar. Lah nak nguasai galau-galau. Tahu diri lah kontan wong kau tuh siapa? Rajo apa kau? Hah? Lah diam galau. Balik galau. Kalau nak merebut kekuasaan tuh era contoh Tuhan Yesus, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Jangan tantang tenteng. Kau siapa? Kami lah numbang ke Soeharto. Kau numbang ke siapa? Camat ada kau tumbang ke? Kau ambil ada kau tumbang ke? Kau sempat takut aneh, mantap. Ada amin? Jadi jelas ya, kenapa kita menolak kejahatan itu? Amsal 24 udah jelas. Jadi kenapa kita nggak mau gabung berejo lah begitu. Jangan iri kepada orang jahat. Karena kita udah lihat Soeharto dulu ya kan. Atau contoh kayak di Palembang ini cakap Syahrial Usman. Siapa enggak? Kami setia dengan Heri. Begitu Heri tangkap. Siapa Kami koyong Alek. Begitu koyong Alek. Siapa Kami basi begitu. Makanya santai dengan penjahat. Jangan ingin bergaul. Iyo, aku udah galak nian bergaul dengan mereka. Dengan apalagi yang percabulan teratai putih ini yang dunia nyata seks aku udah galak gabung situ. Teratai putih. Dunia seks ditawari waktu itu zaman kami kuliah dulu kan ditawari masuklah diskotik Dharma Agung. Aku bayar, cewek lah kami bayar. Bawa rombongan. Dak galak aku. Unjuk lah yang sama yang galak tanya tahu galak, rombongan yang galak nih Dharma Agung tuh. Zaman itu kan 100 juta ditampak ke duit depan dia, cewek disiap ke, embel. Aku udah galak. Ngapain jajan-jajan cewek itu, aku udah kasih stok cewek bae. Apalagi sekedar dapat jadi kita balik cabut kecil bae. Dapat. Dharma Agung di saya begitu nolak. Jadi itu teman-teman siman sedunia, semua telah terjadi. Ya kan? Kita kan tadinya berpikir, ini nggak mungkin level Indonesia ini, nggak mungkin. Ini pasti ada provokator dari luar dan terbukti. Makanya program mereka jalan semua. India, Pakistan berhadapan nuklirnya, Cina dengan Taiwan, dan lah tahulah dewek seruan terbaru kan, saling tantang menantang kan, jadi barang tuh. Kalau almarhum Sutabona Gona ngomong tuh, jadi barang tuh. Jadi barang tuh. Mereka jadi jalan kalau barang nih. Nggak baca, nggak ngayal kemana, nggak baca. Kita pakai fantasi, pakai satelit. Fantasi baca berubah-ubah, satelit pada baca. Ya. Karena itu teman-teman, jadi jelas ya penjelasan dari Amsal 24 ayat 1 2. Kenapa kita menolak berkumpul penjahat? Karena data udah jelas pasti tumbang. Dari zaman Nabi, dari zaman Nabi Adam. Hancur kalau kejahatan itu. Bengak berarti orang tidak belajar. Yang namanya kejahatan tidak hati. Apalagi parcek-parcek tidak belajar. Ilmunya dewek dia ngomong kan. Ilmu parcek BFC itu kan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Polisi seluruh dunia tahu ilmu itu. Polisi Nigeria. Polisi Arab Saudi. Polisi Israel. Polisi Ethiopia. Polisi New York. Tahu kali ilmu itu. Tidak ada kejahatan sempurna. Ngapa bersandar sama kejahatan? Loh. Ya kan? Karena mereka mereka memikir kepentingan artinya tidak ada hati bersih. Ya kan? Mana ada di dunia ini pengen dipimpin koruptor? Di Indonesia aja mana koruptor yang berhasil memimpin balik di kabupaten, kota maupun provinsi? Siapa? Gak ada kan? Syahrial aja maaf cakap waktu itu kembali melayan, diributin Robok Repli Harun. Ada tuh mantan koruptor kembali melayani.
Langsung turun spanduknya. Apalagi dapat. Mana mau anak-anak pendeta yang asli-asli pendeta kan. Lebih bagus kami dibunuh daripada anak kami suruh. Ya kan? Betul. Gak tahu kalau pendeta rombongan kayak yang kerja sama dengan yang suka keluar ngirim sapam ke sini, gak tahu lah yang gereja apa yang dibawain depan kantor permainan, gak tahu ke depan pom bensin kantor permainan ada lorong itu, ya terserah lah. Itu gak tahu pendeta mereka lah sempat ngomong, ada anjing ayam katanya. Oh, sekolah besar, tampak kali, sudah. Karena itu teman-teman, ingat lagu Tuhan Yesus apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama siapa kita menang? Bersama Yesus. Ada ku menang bersama narkoba. Ku menang bersama tukang maling. Mana ada? Pertanyaan syarat menang bersama Tuhan Yesus apa? Hati bersih. Ya kan? Hati jujur. Karena Tuhan Yesus menyelidiki hati. Ada amin? Ada amin? Karena itulah teman-teman kesiman seluruh dunia. Itu ya pembahasan Amsal 24 ayat 1 dan 2. Sikap kita kenapa menolak bergabung penjahat, baik dia pejabat maupun sebagainya. Terus semangat, I love you all.